to BBPPP Bekasi, Our Skill, Our Future. Nah, kali ini rekan-rekan kita berada di episode spesial. Kenapa? Karena beberapa hari yang lalu itu kita meraih prestasi di kancah internasional. Kita menang juara umum World Skill ASEAN yang ke-13 tahun 2023 di Singapura. Nah, for your information, di WSA yang ke-13 ini, BBPPP Bekasi punya kontribusi loh. Nah, untuk tahu fun fact-nya kontribusi BBPPP Bekasi, saya sudah ditemani oleh the one and only Kepala BBPPP Bekasi, Bapak Herman Bija. Selamat sore ya Pak Herman. Selamat sore Mbak Gina. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik. Nah, sebelumnya terima kasih ya Pak sudah menyempatkan waktunya untuk bincang-bincang santai kita di sore ini. Nah, gini rekan-rekan Naker ini masih penasaran Pak. Oke. Tadi saya sudah sebutkan judulnya WSA, World Skill ASEAN ya Pak ya. Nah, kemudian di situ ada kontribusi BBPPP Bekasi. Nah, sebelum kita menjurus ke situ nih Pak, kita boleh kenalan dulu nggak Pak? Apa sih Pak itu BBPPP Bekasi gitu? Baik, Mbak Gina, Iya Pak. teman-teman Renaker semua, selamat sore. Sore. Baik, jadi kalau kita berbicara tentang apa sih BBPPP Bekasi itu, Iya Pak. jadi BBPPP Bekasi adalah salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Di mana di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BBPPP Bekasi ini menjalankan fungsi utama yaitu pelaksanaan pelatihan. Pelatihan, oke Ya, Pak. jadi pelatihan ini disiapkan untuk bisa mendidik dan melatih para calon pencari kerja yang nantinya diharapkan mereka bisa masuk ke pasar kerja. Baik itu bekerja di industri maupun mereka berwirausaha secara mandiri. Seperti itu. Nah, oke Pak, terkait dengan WSA ini Pak, saya baca informasinya nih ya Pak ya. BBPPP Bekasi ini menjadi training center terbaik di Indonesia. Nah, gitu Pak. Apa sih Pak kiat-kiatnya Bapak? Kenapa bisa menjadikan BBPPP Bekasi sebagai training center untuk WSA yang terbaik se-Indonesia loh gitu Pak? Ya, baik. Mbak Gina, jadi sebenarnya Iya Pak. di Indonesia itu banyak training center, baik itu yang dimiliki oleh pemerintah, dimiliki oleh perusahaan maupun oleh swasta yang lain. Nah, tentunya ketika kita berbicara terkait dengan training center, Iya, Pak. banyak kriteria-kriteria yang menjadi acuan untuk bisa dinyatakan bahwa training center ini layak untuk menjadi tempat bagi para juara nasional kita yang akan disiapkan untuk mengikuti WSA tadi. Iya Pak. Nah, kebetulan untuk tahun 2023 di mana pelaksanaan WSA di Singapura ini, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sebagai leading sektor di dalam pelaksanaan WSA ini telah menunjuk 11 training center di seluruh Indonesia. 11 ya Pak. Ya, untuk menjadi kawah candra di mukanya para kompetitor kita. Nah, kita merasa bersyukur bahwa Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bekasi menjadi salah satu training center yang ditunjuk untuk itu. Dan kebetulan kita ditunjuk untuk 3 bidang lomba. Oh, ada 3 bidang ya Pak ya? Iya. Boleh kita tahu Pak apa aja bidangnya itu ya Pak ya? Iya, jadi bidang lomba yang dilaksanakan training centernya di BBPPP Bekasi selama kurang lebih 9 bulan itu, yang pertama adalah kejuruan elektronik. Oke, elektronik. Kemudian bidang lomba yang kedua adalah refrigeration and air conditioning atau AC, dan yang ketiga adalah industrial automation. Industrial automation. Nah, kenapa kita ini bisa ditunjuk seperti itu? Tentunya karena kita didukung oleh resources atau sumber daya yang mumpuni.
baik itu peralatan kita, sumber daya manusia kita, terutama di dalam hal ini adalah teman-teman instruktur yang memang sudah punya kualifikasi level internasional. Dan mereka ditunjuk sebagai expert yang akan membimbing para kompetitor kita ini sehingga memang mereka bisa bersaing nantinya di WSA. Seperti itu Pak. Nah tadi kan ada ini ya Pak ya, sebagai TC yang ditunjuk, kemudian untuk TC-nya bisa berjalan kita punya resourcing ya Pak ya, kita punya fasilitas yang baik. Nah itu pendekatan seperti apa yang Bapak lakukan kepada resourcing lah Pak, misalnya expert-expertnya gitu, supaya itu terjadi kesinambungan apa ketercapaian kita, supaya hasil kita tuh yang terbaik lah gitu Pak. Oke. Tentunya tidak terlepas dari bagaimana kita mengelola sebuah institusi. Dalam hal ini, baik itu terkait dengan manajemen maupun bagaimana kita mensupport teman-teman semua. Saya sebagai pimpinan tentunya tidak bisa sendiri. Tetapi ini akan berhasil ketika kita semua bisa berkolaborasi. Baik itu dari segi manajemen, kemudian teman-teman instruktur, staf, bahkan sampai kepada teman-teman yang ada di front office dan juga teman-teman di security dan yang lain-lain, itu semua harus mempunyai satu visi yang sama. Bahwa visi organisasi kita ini harus kita arahkan kemana, sehingga ketika kita membuat sebuah goal, maka kita akan bersama-sama berjalan untuk mencapai goal tersebut. Iya, berarti semua bagian atau divisi dari organisasi kita punya peran ya Pak ya. Oke. Nah Pak, kan udah dapat emas ya Pak ya, dengar-dengar kemarin. Nah itu apa harapan Bapak ini? Kan udah dapat emas nih, harapan Bapak ke depannya supaya semakin berkembangnya SDM ini gimana Pak? Ya mungkin belum semua tahu ya bahwa dari 3 bidang lomba yang dilaksanakan TC-nya di BBPPP Bekasi, ketiga-tiganya itu menghasilkan emas. Wow, emas semua Pak? Emas semua. Wah, keren. Bahkan salah satu kejuruan kita atau bidang lomba kita yaitu refrigeration dan air conditioning itu bisa mendapatkan 2 medali emas dari 2 peserta. Oh, oke. Terima kasih teman-teman ya. Itu artinya apa? Bahwa tingkat yang dicapai oleh kompetitor kita ini memang di atas semua kontestan yang lain dari negara lain. Yang kedua, untuk bidang lomba elektronik, dari 2 peserta yang kita kirim, 1 mendapatkan emas dan 1 perak. Oke Pak, 1 emas, 1 perak. Ya. Semuanya dapat ya Pak ya? Oke, kemudian untuk bidang lomba industrial automation, karena ini kan mereka bentuknya tim. Oh, tim. Jadi dalam satu tim itu ada 2 orang. Dan itu sangat membanggakan buat kita. Kenapa? Karena kontestan yang ada di WSA ke-13 kemarin, untuk bidang lomba industrial automation ini, kita berhadapan langsung dengan Singapura sebagai tuan rumah. Jadi hanya ada 2 kontestan. Dan sangat membanggakan karena kita yang mendapatkan emasnya. Emasnya ya Pak ya, keren. Hebat ya Pak ya, itu sih Bapak. Oke, kemudian Pak, tadi kita udah bincang-bincang tentang WSA, ya kan Pak? Apakah ada Pak prestasi lainnya yang juga bisa yang juga diraih nih oleh BBPPP Bekasi selain WSA gitu Pak? Banyak. Boleh nggak Pak diceritain, spill dikit lah Pak? Pertama, ketika di kita untuk tingkat instruktur setiap 2 tahun sekali dilaksanakan kompetisi keterampilan instruktur nasional. Oke, KKIN. Di mana di dalam lomba tersebut mempertemukan antara para instruktur dari lembaga-lembaga pelatihan, baik itu pemerintah, industri maupun swasta. Dan terakhir di tahun lalu KKIN itu dilaksanakan di Padang. Iya, Pak. Dan kita keluar sebagai juara umum. Wah, juara umum lagi Pak. Baik. Artinya apa? Bahwa tidak salah ketika pemerintah menunjuk Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ini
untuk menjadi training center di level internasional. Dan kita sangat berharap bahwa dukungan dan supporting dari semua pihak pemangku kepentingan di dalam penyediaan sumber daya yang ada di Balai Besar Bekasi ini kedepannya akan semakin baik. Oke, jadi banyak ya Pak ya prestasinya, baik dari training centernya itu di internasional, kemudian dari instrukturnya itu se-Indonesia ya Pak ya, itu di lembaga pemerintah dan swasta juga, dan gitu ya industri. kan Pak ya. Iya. Jadi jangan main-main dengan BBPPP Bekasi ya Pak ya. Oke. Nah Pak, yang terakhir ini Pak, ada nggak Pak pesan-pesan yang mau Bapak sampaikan untuk teman-teman rekan-rekan kita, baik yang muda atau yang mungkin putus kerja gitu Pak? Ada nggak Pak pesan yang mau Pak sampaikan? Oke, jadi saya ingin mengajak kepada para rekan naker di seluruh Indonesia, jangan ragu untuk datang ke Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bekasi untuk menimba ilmu, pengetahuan, dan keterampilan serta kompetensi. Karena di zaman sekarang ini, kita hanya bisa masuk ke pasar kerja ketika kita mempunyai kompetensi. Dan kompetensi itu adanya di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bekasi. Oke, rekan naker, mungkin itu obrolan santai dan singkat kita dengan Bapak Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mbak Gina. Oke, rekan naker, sampai jumpa di video berikutnya. Bagi rekan naker yang punya pertanyaan-pertanyaan yang masih penasaran dengan BBPP Bekasi, boleh cantumkan pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Mungkin di video berikutnya kami akan jawab. Gitu ya rekan naker ya. Sampai jumpa. Salam kompeten. BBPPP Bekasi, membangun SDM dengan hati.